Baik, selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sangayu Risma Dwi Sukmayoni dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter. Adapun agenda yang akan saya bahas yaitu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kelembagaan perbankan, yang ketiga mencegah capital flight, yang keempat devaluasi, yang kelima kebijakan moneter orde lama dan baru, yang keenam krisis moneter dan cara mengatasinya. Baik, yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil pengusaha moneter atau bank sentral, yaitu BI, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli di suatu negara. Adapun kebijakan moneter yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Saya tekankan kebijakan ini dilakukan saat negara mengalami inflasi. Adapun perbedaan kebijakan moneter dan fiskal, jika kebijakan moneter berlaku dengan mengawasi jumlah uang yang beredar, maka kebijakan fiskal merupakan implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Adapun tujuan dari kebijakan moneter yaitu diantaranya yang pertama menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Adapun instrumen yang mengukur keberhasilan kebijakan yaitu kebijakan operasional pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral. Materi yang kedua yaitu kelembagaan perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Kegiatan operasionalisasi usaha bank sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam hal ini, bank melakukan 3 fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien, yang kedua, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, yang terakhir, menawarkan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun jenis bank sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998 Ayat 3 Pasal 5, menurut jenis bank dibedakan atas bank umum, BPR, bank berkreditan rakyat. Dari segi kepemilikan, bank dibedakan atas sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998 Bab 4 Pasal 16. Menurut kepemilikannya, bank dibedakan atas yang pertama, bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank asing campuran. Baik, materi yang ketiga yaitu mencegah capital flight. Ada 3 pilar yang tengah disiapkan pemerintah untuk mencegah terjadinya capital flight. Pilar pertamanya, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau BI tentang bagaimana cara memanfaatkan arus modal yang masuk agar bisa terkendali. Pilar kedua, dilakukan upaya untuk menjaga agar capital inflow tidak masuk dalam sertifikat Bank Indonesia atau BI. Menurut Hartadi, SBI bukan instrumen yang baik untuk investasi. Pilar ketiga adalah Bad Statistician Fund. Yang keempat yaitu devaluasi. Devaluasi adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang. Tujuan devaluasi mata uang yang pertama untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah impor, yang kedua untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, yang ketiga mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, kebijakan moneter orde lama dan baru. Kebijakan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua faktor dari unsur-unsur peninggalan orde lama, terutama dari paham komunis. Yang keenam, krisis moneter dan cara mengatasinya. Penyebab krisis ekonomi menurut identifikasi para pakar, yang pertama, kesenjangan produktivitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. Yang kedua, jebakan ketidakseimbangannya yang berkaitan dengan ketidakseimbangnya struktur antar sektor produksi. Yang ketiga, ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku. Adapun cara mengatasinya yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan peluang perdagangan internasional, menyatukan langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia, menghindari politik non-partisan untuk menghadapi krisis. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.